di mana KKA ini atau sering disebut sebagai AI. Nah, di sini kita akan menjelajahi dunia dengan kecerdasan artifisial atau KKA. Ya. Pertama di sini, apa itu kecerdasan artifisial? Ya, pertama di sini kelihatan nggak? Sudah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, oke, kalau nggak kelihatan mau bacain ya. Pertama di sini KKA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar secara sistematis. Artinya KKA ini menggunakan sistem komputer ya, yang secara sistematis ya, di mana prosesnya itu harus dilakukan melalui komputer ya. Nah, di sini kita mau perhatikan. Nah, pertama di sini tujuan pembelajaran KKA. Pertama ada yang namanya mengetahui KKA itu sendiri apa. Kemudian yang kedua itu adanya, pertama di sini adanya yang namanya ya, mengenalkan peran dari KKA itu sendiri. Nah, kemudian ada yang mengumpulkan informasi berkaitan dengan manfaat dari KKA itu sendiri. Ya. Lanjut, next di sini. Ya. Nah, di sini alat bantu yang cerdas, di mana KKA itu merupakan alat bantu yang cerdas, di mana setiap data atau apa yang kamu inginkan itu melalui mesin, Google dan lain sebagainya, komputer, nah itu akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Makanya kenapa di dalam KKA ini dinamakan sebagai alat bantu yang cerdas. Pertama, fungsinya KKA itu adalah untuk efisiensi waktu. Kemudian apa lagi? Untuk mempermudah penggunaannya ya, terutama dalam pembuatan KKA itu sendiri. Kemudian di sini ada tantangan dan etika dalam penggunaan KKA. Nah, di dalam kamu menggunakan KKA atau kecerdasan artifisial ini ya, atau yang biasa disebut sebagai AI dan lain sebagainya, mesin cerdas dan lain sebagainya itu, nah itu harus ada etikanya ya. Bukan hanya kita dalam berkomunikasi, tapi dalam bermedia sosial, nah itu termasuk KKA. Kemudian apalagi menggunakan komputer dan lain sebagainya, itu ada etikanya, semua sudah diatur. Apabila melanggar, apa yang terjadi? Bisa terkena undang-undang ITE ya. Ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Siapa yang melakukan apa? Siapa yang melakukan pengembang versus pengguna? Nah, di sini pertama, kalau pengembang, ada yang tahu pengembang itu apa? Pengembang itu adalah yang menciptakan ya. Pengembang itu ada yang menciptakan, contohnya misalkan Despia menciptakan WhatsApp. Nah, itu yang dinamakan sebagai pengembang. Kemudian apa lagi? Misalkan Nafisa sebagai yang menggunakan WhatsApp. Berarti itu disebutnya apa? Pengguna ya, pengguna. Jadi perbedaannya yang lebih signifikan antara pengembang dan pengguna itu apa? Pertama, kalau misalkan dalam pengembang ya, itu biasanya menciptakan aplikasi. Sekarang Bapak tanya, aplikasi apa yang kamu tahu? YouTube, kemudian apa lagi? Facebook, YouTube, Snack Video, FF. Nah, itu yang dinamakan sebagai aplikasi. Ada nggak pengembangnya? Ada. Yang membuat aplikasi. Nah, itu yang dinamakan sebagai pengembang. Kalau kita yang menggunakan berarti sebagai pengguna ya. Jadi di dalam kecerdasan artifisial itu ada yang namanya pengembang dan juga pengguna ya. Nah, di sini ada salah satunya merancang program KKA. Dari pengembang ini sendiri ya, itu merancang membuat aplikasi yang mudah digunakan, kemudian dapat dimengerti dan dapat
diakses di mana. Contoh, kamu kalau menggunakan Google, ya, bisa nggak di daerah manapun? Menggunakan Google Map, bisa nggak? Bisa. Nah, di dalam pengembang ini, ya, dia memperhatikan bagaimana, ya, program yang harus diinput di dalam KKA itu sendiri, coding kecerdasan artifisial itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya melatih mesin untuk belajar. Sama seperti manusia, mesin juga belajar. Pak, kenapa kalau kita mencari di Google, kemudian apa yang kita cari keluarnya beda? Pernah nggak kayak gitu? Kemudian ketika saya di YouTube, saya mau melihat tutorial apa, kemudian yang keluar apa? Pernah nggak seperti itu? Nah, kalau seperti itu berarti program dalam KKA-nya atau coding kecerdasan artifisialnya itu datanya belum terkumpul secara global atau secara keseluruhan. Jadi masih terdapat kekurangan. Nah, kekurangan ini yang harus diperbaiki oleh siapa? Oleh pengembang. Bukan kita sebagai pengguna. Kalau kita pengguna kita tidak tahu. Misalkan YouTube nih, kita mau searching, misalkan tentang pembelajaran seni, ya, kemudian tidak keluar, ya, bagaimana? Nah, kita sebagai pengguna kita pasti bingung. Yang harus merubahnya di sistemnya yaitu adalah pengembang yang membuat YouTube tersebut. Itu yang dinamakan sebagai prosesnya atau tahapannya. Kemudian memecahkan masalah KKA. Nah, jadi di dalam kecerdasan artifisial ini itu kita memecahkan suatu masalah, terutama kita dalam menggunakan aplikasi, kemudian bagaimana cara kita untuk memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Sekarang, ketika kamu awal, ya, rilisnya TikTok, pasti kita masih bingung, ya kan? Apa itu, bagaimana cara penggunaannya, apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Tapi ketika semua orang sudah menggunakan, itu pasti semuanya mengetahui dan cara penggunaannya bagaimana. Contoh kayak misalkan aplikasi WhatsApp, kemudian IG, Instagram, ya kan? Kemudian WA. Kalau WA dulu tidak ada yang namanya status WA, SW ya sebenarnya. Nah, itu tidak ada. Makanya kenapa pengembang itu merubahnya kembali. Kalau dulu WA itu hanya sebatas chat dan telepon. Tidak ada yang namanya video call. Kalau video call dulu itu hanya ada di Line, aplikasi Line, ya. Nah, sekarang pengembang itu sudah mengetahui bagaimana proses perkembangan zaman itu, makanya adanya video call, kemudian adanya sekarang Snap WA, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang itu di WA itu ada yang namanya efek. Kalau dulu tidak ada. Nah, itu salah satu yang harus dipenuhi oleh para pengguna, ya, yang harus dilakukan oleh pengembang, ya. Kemudian, nah di sini sama pengembang membuat chatbot. Chatbot itu apa? Nih contohnya, kalau misalkan kamu mengetik, kamu tahu WhatsApp ada aplikasi Meta ya? Meta. Kamu suka tanya Meta nggak? Ada yang pernah menggunakan Meta nggak? Kamu? Langsung dijawab nggak? Langsung. Nah, itu yang dinamakan sebagai chatbot. Artinya yang membalas itu bukan manusia, tapi sistem. Ya. Sistem yang dari mana Pak? Kok dia bisa tahu? Karena semua data yang dikumpulkan melalui informasi itu kemudian diinput di dalam komputer induknya. Jadi bukan karena Google itu pintar, bukan Google itu maha tahu, tapi semua datanya sudah diinput. Pak, pintaran Google apa manusia? Pintaran Google apa manusia? Manusia apa Google? Pintaran manusia apa Google? Ada yang jawab Google, ada yang menjawab manusia.
diciptakan oleh siapa? Manusia. Kemudian ya, yang menggunakan pemrogramannya, kemudian yang menginput Google itu harus bagaimana dan sebagainya itu manusia. Tidak ada yang robot menginput robot. Tidak ada. Jadi yang lebih pintar itu, yang lebih cerdas adalah yang menciptakan ya, AI itu sendiri, yaitu adalah manusia. Nah, kita sebagai pengembang pertama di sini ya, ada yang namanya pernah menggunakan Google Translate. Nah, di Google Translate ada berapa bahasa? Banyak ya? Banyak. Ya, ada bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Portugis, Jepang, Cina, kemudian apa lagi? Nah, Google Translate ini hasil dari apa? Dari KKA, kecerdasan artifisial, di mana yang menciptakannya itu adalah sistem komputer. Otaknya itu adalah dari komputer. Kemudian ada lagi Siri, tahu Siri nggak? Biasanya yang menggunakan iPhone tahu Siri. Ya, ketika mikrofonnya dibunyikan, kemudian apa kita bertanya, nanti Siri itu akan menjawab seperti manusia. Kemudian ada lagi Google juga, apa yang Google yang ada suaranya yang perempuan? Apa? Cici. Ya, Cici AI. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya filter wajah. Bapak tanya, di sini kamu ada yang suka main WA, main IG? Ada nggak? Main Instagram? Pernah. Ada yang pernah? Ada yang tahu filter IG? Filter muka, filter wajah. Sekarang orang yang mukanya seperti ini bisa jadi orang Eropa, kulitnya bisa berubah jadi putih, ya kan? Kemudian yang tadinya berkumis tidak berkumis. Kemudian yang tadinya tidak berjenggot jadi berjenggot. Ada nggak? Ada lihat nggak? Nah, itu salah satu contoh kehebatan teknologi dari KKA itu sendiri, atau kecerdasan artifisial. Di mana kecerdasan artifisial ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memahami dan mempunyai etika yang baik. Jadi kalau kita menggunakan KKA ini tidak sesuai dengan etikanya, maka yang terjadi apa? Nanti ada yang namanya kerugian, ada yang namanya pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Makanya di dalam AI itu, KKA itu tidak boleh yang namanya ya sembarangan menggunakan filter ataupun ya aplikasi yang lain. Kemudian di sini ya ada yang namanya kesimpulan dari KKA untuk masa depan kita. Pertama, apa? Apa aja? Apa? Untuk membantu apa? Membantu jawaban, menjaring jawaban dan informasi. Menjaring jawaban dan informasi. Kemudian ada lagi apa untuk KKA untuk masa depan negara kita apa? Selain untuk menjaring informasi, apa lagi? Jika adanya KKA Untuk membantu manusia. Membantu manusia dalam hal Pekerjaan bisa. Sekarang jalan tol ada yang masih menggunakan manusia? Tidak. Ya, di gerbang tol itu kalau dulu itu ada yang namanya orang atau penjaga tol di pintunya. Ya, ketika kita mau masuk tol itu bayar melalui petugas tol. Tapi sekarang itu sudah tidak ada. Hanya menggunakan apa? Tap kartu. Ya kan? Tap, di tap. Hanya hitungan detik. Nah itu adalah mesin cerdas. Mesin cerdas itu dihasilkan dari siapa? Dari kecerdasan artifisial yang diinput oleh manusia. Kemudian ada apa lagi? Selain itu, ada yang pernah ke stasiun? saya Pernah? Hah? Siapa yang pernah ke stasiun? saya Pak. Ya.
Pesannya melalui kartu. Ya. Kebanyakan sekarang sudah berbelanja dan lain sebagainya menggunakan kartu. Nah, kartu ini hasil dari apa? Kecerdasan artifisial. Di mana semua data dibaca oleh komputer. Contoh, misalkan bunga mau berangkat ke Jogja melalui kereta. Berarti dari mana? Pas saya naiknya dari stasiun Serpong. Berarti dari stasiun Serpong itu tidak menggunakan lagi yang namanya uang, tapi menggunakan kartu KAI atau komputer lain. Nah itu. Ya. Kalau misalkan menggunakan uang tunai itu sudah tidak bisa. Kemudian Pak, kalau misalkan kita menggunakan uang tunai itu, apakah kita bisa menggunakan kereta? Tidak bisa, karena palang atau pintunya itu menggunakan ya TK yang dihasilkan oleh mesin cerdas. Ya. Kemudian ada lagi, misalkan kamu dalam berbelanja itu ada yang namanya kris. Kris? Ada yang suka beli es krim di Momoyo. Kemudian beli burger di Burger King. Kemudian di Hotpet atau di McD. Ya. Karena itu biasanya menggunakan apa? Kartu debit. Ya, yang barcode itu. Ya. Sama debit, Kak. Sama apa? Debit. Debit. Debit itu termasuk mesin cerdas atau bukan? Ya. Debit termasuk mesin cerdas atau bukan? Ya. Hah? Termasuk bukan? Termasuk. Termasuk ya? Termasuk. Ya. Nah, di sini ya. Debit itu termasuk adalah mesin cerdas, di mana mesin itu ya dapat digunakan dengan baik oleh siapa? Oleh penggunanya. Kemudian di sini banyak referensi yang terjadi di sini. Salah satu contohnya di sini ada yang namanya plug dan unplug. Nah, kalau yang kita gunakan ini sekarang ini namanya aplikasi atau medianya itu adalah plug. Ya, menggunakan apa? Menggunakan alat-alat canggih seperti komputer dan juga printer. Bisa nggak pembelajaran ini, ya, kata ini di papan tulis? Bisa. Nah, itu yang dinamakan sebagai unplug. Jadi tidak menggunakan media elektronik, tapi menggunakan media sederhana seperti papan tulis, video, ya, dan Bluetooth. Beda halnya dengan menggunakan media-media seperti media elektronik ini. Ya, nah di sini ya ada beberapa manfaatnya. Di halaman 93 coba dilihat. Di halaman 93 itu banyak sekali manfaatnya. Ya, pertama di sini ada yang namanya ya kecerdasan artifisial itu adalah apa? Adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin. Ya. Nah ini yang dinamakan sebagai KA atau kecerdasan artifisial, atau biasa disebut sama kamu ini yang biasa kamu kenal itu adalah AI. Kalau di Indonesia itu disebutnya bukan AI, tapi kecerdasan artifisial atau yang disebut sebagai KA. Ya, oke. Ya, nah itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya sejarah pengembangan ya kecerdasan artifisial, di mana sejarahnya ini mulai dari awal